Al-aslu tsani fit taqdisi. Oke, intinya pasal ya cocok. Pasal pertama itu yang penting kita tahu bahwa Allah itu wujud. Allah itu wujud. Ada. Artinya ada. Sekarang yang kedua adalah takdis, mensucikan Allah. Kata mensucikan di sini kita tidak menisbatkan sesuatu yang tidak pantas. Bisa takdis, tidak menisbatkan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Wa annahu, bahwasanya Allah Ta'ala laisa bijismin musawwarin. Allah itu bukan jisim yang tergambar, bukanlah bentuk yang ada bentuknya. Wala jauharin, atfin ke jismin. Bukan pula berupa susunan. Jangan mengartikan sebagai mutiara. Jauhar itu rata-rata semua makhluk yang ada pasti jauhar. Manusia itu terdiri dari sel-sel, terdiri dari tulang. Tulang dilapisi apa? Daging. Daging dilapisi apa lagi? Kulit. Kulit. Nah, itu namanya bersusun-susun, punya susunan. Pohon juga begitu, nah. Pohon juga begitu. Yang terbatas mahdud, artinya yang terbatas muqaddarin. Demi diartikan muqaddarin, yang telah ditentukan artinya. Wa annahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu la yumathilul ajsamah, tidak serupa dengan jisim-jisim tubuh-tubuh manapun. Padahal jismun itu artinya bukan tubuh ya. Kalau di ini maknanya jismun, jauhar, a'rad, itu bahasa ilmu tauhid yang diadopsi dari kosakata ilmu mantik. Kosakata ilmu la fit taqdir, tidak di dalam perkiraan, wala fi qabulil inkisam, tidak pula di dalam menerima pembagian-bagian, ada bagian tangan, bagian kaki. Oke. Sudah tadi dikasih tahu di atas, nah sebut lagi ya mau. Wa annahu laisa bijauharin. Allah itu bukan sesuatu yang tersusun, terdiri atas ini. Rumah pun juga begitu ya, yang asalnya tembok ini pasir, dalamnya ada apa? Batu bata, semen, ditutup lagi semen, diplester, baru dicat, tersusun. Tidak seperti itu. Wala tahilluhul jawahir. Pokoknya tidak layak kepada Allah jawahir, susunan apapun. Wala bi'aradin, Allah juga bukan arad. Nah, semua benda itu pasti arad. Setiap jisim pasti memiliki arad lain. Itu arti kamusmu. Bukan kamus murahan. Ini Mbak sudah bilang Kak, tadi ini bahasa ya. Ilmu tauhid lagi. Arad itu artinya semua benda pasti memiliki sifat warna. Coba sebutkan satu benda yang tidak ada warnanya. Mati, mau air. Pokoknya apapun yang bisa disentuh pasti dia akan memiliki warna. Itu ya disebut warna itu. Nah, jadi namanya bukan. Coba cari kok apa ya benda ini. Semua pasti memiliki warna, intinya titik. Ketika dia benda, jisim pasti memiliki warna. Nah, Allah benda. Seharusnya kalau bisa bilang iya, benda gas, namanya benda gas. Benda terbagi 3. Benda cair, benda padat, benda gas. La tahillul a'radu, tidak layak, tidak bagus, tidak pas kepada Allah yang namanya sifat-sifat berwarna. Bahkan la yumathilu, tidak serupa Allah dengan maujud. Apa artinya maujud? Ada. Itu bahasa Indonesia, itu hebatnya bahasa Arab. Wujud dengan maujud beda.
Maujud yang diadakan. Berarti ya titik koma lagi. Wala yumathilu maujud. Apa bedanya ini ya? Ada maujud padanya Allah. Oh ya, oke. Jadi pertama Allah tidak serupa dengan maujud. Kedua, maujud tidak ada yang serupa dengan Allah. Oke. Hai. Wala yumathiluhu maujudun. Tadi maujudan, sekarang maujudun. Walaisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Wala huwa tidak pula Allah mislu syai'in. Seperti sesuatu. Oke. Wa annahu la yahud. Tidak ada seperti Allah. Hai. La yahadduhul miqdaru. Oke, Allah tidak dibatasi oleh ya, perkiraan. Wala tahwil aqtaru, tidak membatasinya sisi-sisi. Apa mau dapat kotrun? Bukan yang itu. Oke. Pokoknya tidak ada pembatasnya. Wala tuhitu bihil jihatu. Ini penting. Allah juga tidak diliputi arah. Arah. Ketika ada arahnya, berarti ada satu tempat yang Allah tidak di situ. Allah ada di A. Terus yang di bawah sama siapa? Meskipun pasti Anda akan dapat jawabannya tidak seperti itu. Wala taktanifuhus samawatu. Langit-langit tidak menjadi kanopinya Allah. Ya, jadi pembatas baru Allah di langit. Berarti kalau bilang di mana Zahra sekarang? Di asrama Barakallah. Mana besar antara Zahra dengan asrama Barakallah? Pasti lebih besar tempat yang menaungi daripada orang yang ada di dalamnya. Mana besar Allah sama langit? Allah. Ya, iya. Berarti Allah tidak tindak. Iya. Wah. Karena itu term kata atas tidak selamanya harus zat. Tidak selamanya kata atas itu pada zat. Seperti bilang Kak Ros itu di atasnya Zahra. Apa maknanya? Ya, bisa jadi dari sisi yang begitu. Atau di atas daripada Zahra keilmuan. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun sama-sama pakai kata A, bukan berarti Kak Ros duduk di atasnya Zahra. Oke, lanjut. Wa annahu mustawin al arsy. Ini kata-kata yang sering dipakai. Ala di sini yang dipakai menunjukkan Allah di atas, bukan ya? Bahwasanya Allah beristiwa. Jangan diartikan bahasa Indonesia. Salah mau mengartikan bahasa Indonesia. Ya itu saja diyakini. Alal arsy, alal wajhil ladzi qalahu. Atas tata cara yang sebagaimana Allah katakan. Wabil makna alladzi aradahu. Semakna dengan yang Allah inginkan. Coba lihat. Iro kata mustawino. Istiwaan munazzahan anil mumassati wal istiqrar. Dengan istiwa iya yang disucikan dari indera dan tempat. Bukan atas sebagaimana atas arah. Oke. Ini kalau mau lihat penjelasannya itu aku bilangnya Habib Bakir, Ali Bakir kalau nggak salah. Itu kan jenis kajian. Dia juga dipanggil sama NU Online, dia bahas ini. Makna Jinan TV itu channel lamanya, namanya sendiri channel barunya. Jadi ada video-video pendeknya tuh. Dan memang fokus takhasusnya itu di tauhid. Itu Habib fokus anunya di akidah. Habib Ali Bakir deh. Bertanya Kak biasa di siaran langsungnya. Pernah Kak bertanya di siaran langsungnya?
Lanjut. Nah, harus juga munazzah. Kenapa dikasih koma di sini? Belum pi. Oh, beda jenis komanya sama koma di depannya. Karo coba lihat, ada komanya kitabmu setelah kata istiqrar. Nah, beda sama koma nanti setelah kata intiqal. Nah, jadi masih lanjutannya. Allah juga disucikan. Apa maksudnya disucikan an? Allah jauh dari sifat seperti itu. Nah, makna kata disucikan an kalau pakai an, munazzahan an, Allah jauh dari sifat seperti itu. Watamakun bertempat di sana, tahawul Allah itu berubah-ubah, wal intiqal berpindah. Allah itu bertempat, Allah itu apa? Allah itu bertempat, Allah itu berpindah. Tahawul berubah-ubah, intiqal berpindah Nah, iya, itu munazzahan. Allah disucikan dari hal-hal seperti ini. Itulah gunanya takwil. Itulah gunanya takwil. Jadi, adapun kata-kata yang zohirnya seperti itu ditakwil, dicarikan makna yang tetap dalam kaidah mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak seperti itu. La yahmaluhul arsyu, arsy tidak membawa Allah. Tapi Allah bukan begitu pengertiannya. Bal al arsyu wa hamalatuhu. Ini hamalatu isim fa'il. Jama isim fa'il. Mahmuluna bilutfi qudratihi. Akan tetapi kata di barang pertama Allah, arsy tidak membawa Allah. Menopang Allah tidak. Akan tetapi arsy wa hamalatuhu dan pasopo aras dan yang pengangkat aras itu mahmuluna, mereka semua itu yang diangkat bilutfi qudratihi dengan kelembutan kudrati kekuasaannya Allah. Makhuruna, mereka semua itu di bawah kekuasaan walaupun kohar itu artinya paksaannya fi qabdatihi, di dalam genggamannya Allah. Makna genggaman jangan mengartikan Allah menggenggam. Apa mau maknanya genggaman biasa? Ya, ini misalnya takwil. Oke, wahwa fauqal arsh. Allah bahkan di atas dari di atas, bukan di atas itu lagi ya. Wa fauqa kulli syai'in. Dan di atas segala sesuatu ila takhawumits tsara, sampai permukaan apa takhawum? Batas taro permukaan fauqiyatan. Nah jelaskan apa di atas fauqiyatan la tuziduhu kurban. Makna atas iya yang tidak menambahkan kedekatan. Kata atas yang tidak ada jarak dekat. Indah, tapi jangan kau artikan atas yang memiliki tempat. Ilal arsy was sama, dekat kepada aras atau langit. Bal huwa rafi'ud darajat. Nah, yang ada itu akan tetapi huwa rafi', dialah yang mengangkat derajat-derajat alal arsy, ke atas aras. Kama annahu rafi'ud darajati ala tsara, sebagaimana Allah pula yang mengangkat derajat-derajat di atas permukaan bumi ini. Wa huwa ma'adzalika, tapi bersamaan dengan hal itu, qaribun, Allah maha dekat min kulli mawjudin, dari segala yang ada. Bahkan huwa aqrabu, dia yakni Allah lebih dekat ilal abid, kepada hambanya, min hablil warid, daripada urat nadimu sendiri, napasmu sendiri. Oke. Wa huwa ala kulli syai'in syahidun, bukan naktun ke syahidin. Nggak ada itu habarnya huwa kalau mau baca syahidin. Wa huwa ala kulli syai'in syahidun. Soal begitu gaya pola bacanya. Allah atas segala sesuatu itu maha melihat. Karena la yumathilu qurbuhu,
Tidak sama dekatnya Allah dengan qurbal ajsami, dekatnya jisim, manusia-manusia, hewan-hewan. Kama sebagaimana la yumathilu zatuhu, tidak sama zatnya dengan zatnya ajsam. Wa annahu la yahillu fi syai'in, Allah tidak bertempat pada sesuatu, wala yahillu fi syai'un, sesuatu pun tidak ada yang bertempat pada Allah. Allah tidak bertempat pada sesuatu dan sesuatu pun tidak bertempat pada Allah. Oke. Yuk. Ta'ala tinggian, maha tinggi Allah, maksudnya jauh. Semuanya seperti itu ya kalau ketemuannya. Ta'alaan Allah itu maha tinggi dari, maksudnya tidak mungkin Allah ayahwiyahu makanun, tempat meliputinya. Karena itu tadi ketika Allah bertempat, tempat itu akan selalu besar dari yang ditempat, dari yang menempati. Salam oh. Apa kenapa harus ada kata tempat? Kenapa? Lanjut. Kalau misalnya sudah serius kalau mau mendalami ini, mau cari-cari yang benar, ya coba ketemu. Kayaknya juga itu yang baru-baru viral sama Guru Gembul. Itu kan dia mantik, rata-rata pasti larinya ke tauhid juga. Itu pasti bagus. Cuma enggak pernah kedengarkan. Siapa namanya? Nuruddin ya. Seharusnya kayak kita ini sudah enggak lagi, panutan kita sudah bukan lagi ustadz artis. Enggak ada yang bisa lagi mau diambil dari ustadz artis mau. Ustadz artis itu ya untuk masyarakat awam, penyemangat ibadah. Kalau kau sudah di atas dari itu, Mie. Yang dicari itu sudah kajian ilmiahnya Islam, bukan penyemangat supaya senang Islam apa. Di pesantren mulai. Meliputi. Oke. Kama taqaddasa an ayyahad dahu zamanun, sebagaimana Allah suci dari terbatasi oleh zaman waktu. Bal karena Allah itu ada qoblaan khuliqaz zaman, sebelum waktu dan tempat dicipta. Tetap tidak akan masuk di logika cara bertauhidnya, sedangkan tauhid itu logis. Tauhid itu logis. Wahwal an, jadi Allah sekarang alam alaikananya sebagaimana Allah adanya dulu sebelum dia menciptakan waktu dan tempat. Oke, ini tauhid sekedar tahu, bukan harus dipikirkan terus. Yang dipikirkan itu adalah kebaikannya Allah. Yang penting kita mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas. Apa? Itu. Kalau ini terus yang mau pikiri, baru memang ilmumu masih pusing sendiri kok, akhirnya malah ragu. Makanya Gus Baha bilang, kalau lagi datang pikiran-pikiran tentang zatnya Allah, apa caranya? Bukan. Itulah gunanya hal-hal yang mubah. Mau tinggal tidur, mau tinggal ngobrol sama anak-anak, mau tinggal buat mie. Contoh nah. Kalau sudah misalnya lagi ngelamun kok lagi serius. Siapa ciptakan semut? Allah. Siapa ciptakan gunung? Allah. Ya terus Allah gimana sih? Kalau ada pikiranmu aneh-aneh tentang Allah dan itu tidak menambah keimanan, pergi kau buat Indomie. Scroll dulu TikTokmu. Itu salah satu manfaatnya kegiatan mubah. Mubah. Pokoknya kalau pikiranmu tidak menambah keimanan, sama juga pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang tidak menambah keimanan, ditimul.
Apalagi kalau ada orang tanya aneh-aneh tidak ku jawab. Kalau bilang kau tidak menambah keimanan saja, dah tidak perlu. Wa annahu bayyinun bi sifatihi min khalqihi. Apa? Kenapa pakai kata bayyinun ya? Oke. Dan Allah itu sangat jelas dengan sifat-sifatnya daripada makhluk-makhluknya. Laisa fi dzatihi siwahu. Tidak ada dalam zatnya selainnya. Maksudnya? Ya begitu. Wala fi siwahu dzatuhu. Tidak ada pula zatnya pada selainnya. Tidak ada zat. Hai. Jami. Tidak ada orang yang memiliki satu Allah. Nah, ulang lagi ya. Wa annahu muqaddasun anit taghyir wal intiqal. Allah itu disucikan dari taghyir, berubah dan berpindah. Karena ini adalah sifat makhluk. Salah satu ciri bahwa makhluk itu adalah berubah. Tidak ada makhluk yang istiqomah kecuali mamanya Ibrahim. Hah? Namanya Ibrahim. Oh, no. Masya Allah. Pasti kita berubah. Mana contohnya? Ada dibilang masa kanak-kanak, masa remaja, oke, masa lalu. Wal intiqal, pasti ada pergerakan. Wala la tahilluhul hawadisu. Tidak cocok bagus kepada Allah hawadis, sifat baru. Apa artinya sifat baru? Karena tidak ada. Ya, harus ada basic tauhidnya harus kita awai. Apa lawan katanya hawadis? Apa lawan katanya hawadis? Selalu ada. Apa itu, Mbak? Apa? Apa Banu? Hai. Ya lanjut. Tidak. Ya, wala ta'tarihil awaridu. Tidak meluputi. Awarid ini diartikan tadi ya. Salah. Beda jamaknya. Tadi a'rad, ini awarid. Sifat-sifat artinya. Bal la yazalu. Coba lihat tandanya awarid itu sifat. Kata setelahnya itu jelaskan. Bal akan tetapi la yazalu. Tidak henti-hentinya Allah itu fi nu'uti jalalihi. Sifat-sifat keagungannya munazzahan aniz zawal, disucikan dari hilangnya sifat-sifat tersebut. Dan tidak henti-hentinya pula fi sifati kamalihi, sifat-sifat kesempurnaannya Allah itu mustaghniyan an butuh. Mustaghniyan an butuh ziyadatil istiqmal, tambahan kesempurnaannya. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujudi bil uqul. Bahwasanya Allah di dalam zatnya itu diketahui bahwa Allah itu wujud. Intinya kita tahu bahwa Allah itu datiti. Adapun kaifa lainnya tidak ada. Apa deh? Mar'iyunah. Hah? Terjaga zatnya. Salah. Dengan absor. Oke. Terlihat zatnya dengan absor. Apa yang absor? Mata hati. Nikmatun minhu wa lutfan bil abrar fidaril qarar. Nikmat dari Allah dan kelembutannya terhadap orang abrar nanti di daril qarar akhirat. Coba. Wa itmaman, kesempurnaan lin na'im, bagi yang memberi nikmat kepada yang mendapat nikmat, bin nazari ila wajhil karim, dengan dapat memandang kepada wajhil karim, wajahnya Allah yang mulia. Nanti di akhir apa itu? Kalau lagi mau pikirin, periko teleponan, yang halal teleponannya. Kenikmatan yang melihat Allah. Ya, paling tinggi. Intah, Mat Noel.